Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas sistem peredaran darah manusia tentang alat peredaran darah dan fungsinya. Adik-adik, kalian ingatkan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Jadi, darah mempunyai dua fungsi. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Sekat ini berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Perhatikan bagian-bagian jantung pada gambar di samping. Jantung berfungsi memompa darah. Jantung memompa darah dengan cara menguncup atau berkontraksi dan mengembang atau berelaksasi. Apa yang terjadi ketika jantung menguncup dan mengembang? Cara kerja jantung. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan demikian, kita dapat mengetahui denyut jantung melalui denyut nadi. Denyut nadi dapat terasa dengan jelas ketika kalian menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan. Denyut tersebut juga terasa apabila bagian leher di bawah telinga ditekan. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Semakin aktif tubuh kita, denyut jantung juga semakin cepat. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah kaya oksigen keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung mencapai 160.000 km. Antara pembuluh nadi dan pembuluh balik terdapat perbedaan-perbedaan pokok, yaitu pada pembuluh nadi. Yang pertama, denyut terasa. Yang kedua, umumnya terletak di bagian dalam tubuh. Yang ketiga, dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, tekanan darahnya tinggi.
Yang kelima, darah mengalir cepat. Yang keenam, membawa darah yang mengandung banyak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pada pembuluh balik, yang pertama yaitu denyut tidak terasa, yang kedua terletak di dekat permukaan tubuh, yang ketiga dindingnya tipis dan tidak elastis, yang keempat tekanan darahnya rendah, yang kelima darah mengalir lambat, yang keenam membawa darah yang mengandung banyak karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.